Ya Allah Bapa di sorga, dalam kehidupan yang kami tempuh ini, terkadang kami tidak mengerti jalan mana yang harus kami tempuh. Tapi kami percaya bahwa Tuhan menuntun arah langkah hidup kami. Karena itulah maka dalam setiap rencana-rencana hidup yang kami jalani, hanya kepadamu-lah Tuhan kami berserah diri. Kami bergantung pada pimpinan. Terkhususnya malam hari ini di saat kami bersama-sama datang ke hadapan hadirat Tuhan, berkenaan dengan Erna yang besok akan ke Wengapu dan lusa pagi akan berangkat untuk mengikuti tes di Kupang. Tuhan, kami menyadari bahwa kalau bukan Tuhan yang menyertai, maka perjalanan kami tidak akan berhasil. Karena itu saat ini kami mau mendengar suara Tuhan. Karena firman-Mu itulah pedoman pengarah dalam langkah hidup ini. Mari Tuhan datang dan berfirman kepada kami. Kami bersedia mendengar merenungkan firman. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, kekasih-kekasih Tuhan. Firman Tuhan saya pilih dari Yosua pasal 1 ayat 8 dan 9. Yosua pasal 1 ayat 8 dan 9. Saya mohon Erna untuk baca. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Terima kasih, demikian sabda Tuhan. Berbahagialah kita yang selalu rindu firman Tuhan, kebenaran Tuhan, dan berjalan dalam kebenaran Tuhan dalam hidup kita. Shalom. Kekasih-kekasih Tuhan, ini ungkapan Tuhan kepada Yosua yang baru menggantikan posisi Musa. Kita tahu bersama bahwa Musa dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir dan masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Sebelum memasuki tanah Kanaan, karena Tuhan memang sudah batasi juga untuk Musa tidak masuk ke sana. Karena itu maka dalam mempersiapkan siapa nanti yang akan menggantikan Musa, Tuhan mempersiapkan Yosua. Dan Yosua ini adalah abdi Musa, atau ya seperti kalau sekarang itu istilahnya asistennya dia yang selalu bersama dia. Jadi tentulah sebagai yang selalu bersama-sama dengan Musa, Yosua telah banyak belajar bagaimana seharusnya ia melanjutkan kepemimpinan yang telah dilakukan sebelumnya oleh Musa. Kekasih-kekasih Tuhan, tentu Erna punya modal ya. Punya modal yang paling utama itu adalah iman. Erna adalah pemudi yang setia, yang selalu mau belajar,
untuk bertumbuh dalam iman percaya lewat belajar memahami, mengetahui kebenaran Tuhan. Nah, kebenaran Tuhan itu harus tetap dipegang teguh. Itu yang disampaikan Tuhan kepada Yosua. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam. Jadi pertama-tama ini bukan permintaan Tuhan supaya Yosua sampaikan ini kepada bangsa Israel, tetapi ini untuk dia dulu. Untuk dia dulu. Supaya dia selalu berbicara kebenaran. Supaya dia terus renungkan. Kata renungkan ini berarti tidak sekedar baca kitab Taurat itu. Atau kalau firman Tuhan ini, Erna tidak sekedar baca, tapi terus renungkan. Apa tujuannya? Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalam. Karena tentu dalam menjalani tanggung jawab untuk masuk ke tanah Kanaan itu tidak gampang. Pertama-tama pasti godaannya datang dari iblis. Kedua, iblis juga memakai umat Israel sendiri yang selalu keras tengkuk membangkang. Kalau tidak tahan, pasti Yosua akan lemah. Tapi ukuran untuk bagaimana dia bertindak itu ukuran dari firman Tuhan yang direnungkan. Karena dengan itu dikatakan, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Atau mujur begitu. Jadi berhasil dan mujur. Karena kalau kata berhasil ini adalah sebuah usaha, ya kan? Jadi kata berhasil ini usaha yang kita lakukan. Tapi kalau mujur ini hal yang kita tidak usaha. Itu langsung Tuhan berikan. Wih, macam kita tiba-tiba dapat uang, kan kita usaha. Dapat lihat di jalan, wih mujur kita bilang. Nah, itu kan tanpa usaha. Jadi ada yang memang perlu kita usahakan untuk sebuah keberhasilan. Ada juga yang Tuhan sendiri berikan dalam hidup kita. Apa maksudnya di sini? Jadi maksudnya di sini Erna belajar saja, Erna lakukan apa yang menjadi bagiannya Erna. Tapi Tuhan kan sudah punya rencana. Kalau Tuhan punya rencana memang di situ, kita akan melihat keberuntungan itu. Apa maksudnya? Maksudnya kita usaha, tapi orang lain juga usaha. Contoh ada ratusan orang yang usaha. Tapi kalau Tuhan mau kita mendapatkan kemujuran karena Dia punya rencana bagi kita, maka kita akan temui itu. Tetapi kenapa duluannya kata berhasil baru beruntung? Artinya di sini benar-benar kita jangan duluan pikirnya untung, mujur, karena itu tidak usaha lagi. Kan kalau memang Tuhan mau saya di situ, mau serius juga belajar, tidak kan pasti sudah saya tetap sudah tembus ya. Tidak. Di sini harus berusaha sehingga kita akan temukan. Yang berikut, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Kalau kita baca seluruh pasal 1 ini, itu berulang kali Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allah menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Alkitab kalau berbicara sesuatu berulang kali itu sangat penting. Jadi di sini kenapa Tuhan bilang kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati. Karena Tuhan tahu karakternya Yosua. Karena Yosua masih muda, tentu tidak gampang untuk dia menghadapi tanggung jawab yang besar. Nah, di sini firman Tuhan mau supaya dalam perjalanan ini tetap berpengharapan kepada Tuhan, teguhkan hati bahwa Tuhan sedang memimpin saya. Tuhan sedang mengarahkan saya, entah itu apa yang menjadi rencana Tuhan, saya jalani karena hati saya merindukan untuk bisa berkuliah. Kalau memang Tuhan punya rencana di situ,
pasti akan terjadi. Karena itu berjalan bersama Tuhan itu tidak boleh kita kecut, tawar hati, harus dengan sungguh-sungguh. Karena di sini sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ini kan janji itu. Dan janji ini tidak berhenti kepada Yosua sampai kepada kita saat ini. Terlebih khususnya dalam Yesus Kristus, Ia berjanji, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Apakah Tuhan bisa Dia ingkar janji? Tidak mungkin. Tuhan selalu setia pada janjinya. Karena itu selalulah pegang teguh, karena kami gereja, karena Bapak Yudi, Mama Yudi, orang tua, Mama, kita tidak mungkin juga ragu sama Erna. Karena apa? Karena di saat kita melihat bagaimana sikap Erna selama ini, selalu teguh dalam iman, meskipun jauh kita hanya doakan, kita tidak ragu, tapi jaga juga apa yang menjadi harapan orang tua, keluarga, dan kita semua akan saling mendoakan satu dengan lain. Dan kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi Erna dan kita semua juga yang ada saat ini. Amin. Mari kita menyanyi bersama Kidung Jemaat 417 ayat 1. Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu, kuatirmu semua ditanggungnya penuh. Sedangkan angin lalu dituntun tangannya, pun jalan di depanmu Tuhan mengatur.